Selamat malam, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam para peserta seminar psikoedukasi malam ini. Saya Vera Dina Novianti selaku MC akan membantu kalian semua dalam acara webinar kali ini. Ya, alhamdulillah kali ini kita bekerja sama melalui Universitas Tarumanegara untuk mengadakan seminar mengenai ilmu psikologi keluarga. Coba kita buka ya, buat cek suaranya. Mana ini ya? Bisa dibantu untuk buka unmute dulu coba. Kita mau dengar suaranya ya. Selamat malam Bu Vera. Oh, alhamdulillah ada suaranya. Selamat malam Ibu Feradina. Halo, di sini ada Ibu Sarah Sitanala, ada Ibu Riana Sahrani, dan ada Kak Cia. Dan kalian semua, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan, mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ilmu psikoedukasi. Mungkin ini perdana buat kita semua ya. Selama ini kita selalu mendengarkan mengenai teori belajar, desain instruksional, melalui aplikasi PMM. Tapi kali ini materi kita unik, beda dari yang lain. Narasumber kita malam ini adalah Ibu Sarah Sirihartati Sitanala, sarjana ilmu komunikasi dan sekarang kandidat magister psikologi di Universitas Tarumanegara. Beliau berkuliah di Universitas Tarumanegara, jenjang pendidikannya itu psikologi sains, peminatan psikologi keluarga. Beliau saat ini bekerja sebagai COO di Reuni Medical di industri estetik medis. Kemudian tahun 2019 sama posisinya COO di PT Unison Medica Jaya, industri estetik medis. Kemudian sekarang juga aktif sebagai konsultan komunikasi Cocoa Communication industri estetik medis. Selanjutnya kita akan memperkenalkan moderator kita, Ibu Dr. Yana. Bentar, saya buka CV-nya dulu. Nah, Ibu Dr. Yana Sahrani, psikolog. Sekarang beliau bekerja di Universitas Tarumanegara, program studi psikologi profesi Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dari tahun 2005 sampai sekarang. Beliau pendidikan terakhirnya adalah S3. Ya, S1-nya di UI, bidang ilmunya psikologi, S2-nya di UI, bidang psikologi, dan S3-nya di UI, bidang psikologi. Kemudian pengalaman pengabdian masyarakatnya tahun 2023, melakukan pengabdian masyarakat dengan judul kegiatan Peran Harapan sebagai Mediator dalam Hubungan Resiliensi dan GRID pada perempuan dengan Polycystic Ovary Syndrome, PCOS. Kemudian tahun 2023 juga masih melakukan pengabdian masyarakat dengan judul kegiatan pengetahuan praktis dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu meningkatkan kesehatan mental dan penyintas COVID, ini masih di tahun 2023 juga. Lalu tahun 2023 juga masih nih ya, melakukan pengabdian masyarakat dengan judul kegiatan Flourish Your Life, Unveiling the Secret of Perma. Tahun 2023 masih juga melakukan pengabdian masyarakat dengan judul kegiatan Berteman dengan Kesepian. Lalu tahun ini memberikan seminar dalam FDI Psikologi Untar mengenai belajar mandiri dan dukungan sosial pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, selanjutnya berarti saat ini ya Ibu ya, dengan judul kegiatan Jaga Kepuasan Pernikahan Pasutri Bekerja Perlu Bagi Tugas Rumah dan Pengasuhan Anak Lebih Setara. Iya, terima kasih Bu Vera.
Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Sarah Sitanala untuk memaparkan materi. Kepada Ibu Sarah, dipersilahkan. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Izinkan saya membagikan materi ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih untuk Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara dan Ikatan Alumni Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Pasca Sarjana mengajar di daerah 3T Angkatan 4 ya, yang memberikan kesempatan untuk saya membagikan hasil penelitian yang saya dan Ibu Riana Sahrani lakukan bersama. Nama saya Sarah Sriartati Sitanala, kandidat magister dari Fakultas Psikologi Peminatan Psikologi Keluarga Universitas Tarumanegara. Informasi yang saya bagikan pada malam hari ini hampir keseluruhannya diambil dari penelitian-penelitian banyak orang dari berbagai negara. Referensi akan saya cantumkan pada bagian akhir presentasi. Saya berharap materi yang akan dibagikan dapat menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Setiap individu dan keluarga itu memiliki dinamika yang berbeda-beda, referensi yang variatif, budaya dari berbagai suku, dan gaya komunikasi yang unik, sehingga tidak ada formula yang pasti dan jitu gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Judul dari penelitian yang kami lakukan adalah hubungan kesetaraan gender dalam pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dengan kepuasan perkawinan pada pasangan dual karir dengan menggunakan metode systematic review. Metode systematic review ini menggunakan tinjauan naratif untuk memetakan area ketidakpastian pada sebuah topik penelitian dan diregulasi oleh sebuah panduan bernama Prisma. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai proses singkat dari penelitian kami. Jadi dari 3 database artikel penelitian terpublikasi yang berbasis online, kami mendapatkan 757 penelitian yang kami tinjau. Kemudian kami sortir berdasarkan kerangka penelitian dan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan 7 penelitian kunci yang sesuai dengan topik penelitian kami. Nah, sebelum ke hasil, saya mau membagikan beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Dengan meningkatnya akses pendidikan, perkembangan internet, terbukanya lapangan kerja di berbagai industri, serta kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, maka jumlah pekerja perempuan kian meningkat. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh sebuah penelitian di Indonesia yang memaparkan sejak tahun 2000, komposisi angkatan kerja perempuan itu meningkat tajam. Sekarang keluarga dengan pasangan suami istri yang keduanya bekerja semakin banyak, sesuai dengan data yang dilaporkan oleh International Labour Organization yang mempublikasi survei mereka di 34 provinsi dengan 2.217 peserta di tahun 2024 yang menyampaikan bahwa 79% perempuan di Indonesia itu memiliki beban ganda. Data lainnya dari luar negeri, dari European Institute for Gender Equality dari tahun 2021, menyampaikan bahwa tugas rumah dan pengasuhan anak itu merupakan bentuk pekerjaan tanpa bayaran dengan angka ketidaksetaraan yang paling tinggi pada pasangan dual karir. Dengan laki-laki mengerjakan 62% lebih sedikit dibandingkan perempuan. Nah, ada sebuah pernyataan dari perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sebuah artikel online tahun 2024 ini yang menyebutkan bahwa tugas rumah dan pengasuhan anak saat ini masih dilihat sebagai kewajiban perempuan dan masih terkendala oleh nilai-nilai budaya. Awalnya itu peran tradisional laki-laki dan perempuan dilandasi oleh keputusan rasional secara ekonomi dengan mempertimbangkan keunggulan modal manusia yang lebih tinggi dimiliki laki-laki dan keunggulan biologis perempuan. Nah, tambahan peran bekerja bagi perempuan itu menciptakan sebuah dinamika baru yang disebut dengan double burden. Atau double burden itu maksudnya mereka bekerja juga, tetapi tugas rumah dan anak juga sama, jadi nggak berubah. Makanya jadi ganda, beban ganda. Perubahan ini sayangnya tidak dibarengi dengan perubahan yang dibutuhkan gitu untuk mengakomodasi dampak atau akibat dari double burden tersebut. Pembagian tugas dalam keluarga pada umumnya laki-laki kan mencari nafkah, perempuan mengurus rumah dan anak. Nah, pengaturan seperti ini diberikan label sebagai pembagian tugas secara tradisional. Dengan perempuan turut mencari nafkah, maka tugas rumah dan mengurus anak juga perlu dinegosiasi ulang.
Karena pembagian tugas secara tradisional itu sudah tidak relevan gitu ya bagi pasutri bekerja. Perubahan apa sih yang saya maksud? Perubahan yang saya maksud adalah kesetaraan itu menjadi kunci dalam pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak, serta turut menjaga kepuasan pernikahan pada pasangan dual karir. Apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapkan untuk mencapai kesetaraan? Yang pertama itu fleksibilitas dan waktu. Saat kita bekerja, maka fleksibilitas dan waktu itu menjadi terbatas. Terutama kalau kita bekerja di sektor formal ya. Dan mekanisme kerjanya juga lebih kaku. Sehingga lebih menantang bagi kita atau pasangan suami istri untuk menjalankan peran mengurus rumah dan mengasuh anak. Terutama di Jakarta atau kota-kota besar atau kota metropolitan ya, di mana jarak dekat itu belum tentu bisa sampai atau tiba dengan cepat gitu ya. Lebih menantang lagi bagi pasutri bekerja yang harus perjalanannya bolak-balik menggunakan kendaraan umum atau moda transportasi antar kota. Sumber daya waktu, energi, dan emosi kita udah banyak gitu terambil. Kontribusi perempuan di dalam dunia kerja itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana suami dan istri itu memaknai peranannya dan mengelola tadi sumber daya terbatasnya ya, waktu, energi, dan sumber daya lainnya pada persimpangan gitu antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga. Seorang konsultan klinis dan psikolog forensik gitu ya, dia menyampaikan bahwa individu yang menanggung lebih banyak beban pekerjaan dalam rumah itu dapat merasa marah gitu pada pasangannya. Tanggung jawab pekerjaan rumah itu kan cenderung dinamis dan kompleks. Maka dapat terjadi saling lempar tanggung jawab, saling menyalahkan satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hubungan. International Labour Organization di Indonesia tahun 2023 itu menemukan dari survei mereka, 97% orang Indonesia itu setuju, apapun kondisinya, tugas rumah dan pengasuhan anak itu selalu bisa dibagi antara laki-laki dan perempuan. Namun, 80% itu setuju sifat perempuan lebih telaten dan penyabar, jadi lebih sesuai untuk mengasuh dan merawat keluarga. Nah, pandangan bias gender ini di dalam masyarakat Indonesia bahwa sifat perempuan lebih telaten dan penyabar tuh masih mendominasi pandangan gitu ya, bahwa tugas rumah tangga dan pengasuhan anak itu adalah tanggung jawab utama perempuan. Nah, asumsi bias gender ini menempatkan perempuan dalam ranah domestik gitu ya, atau tugas rumah dan pengasuhan anak, dan laki-laki dalam ranah pekerjaan formal. Sebuah artikel online tahun 2000 tahun ini ya, dia melaporkan mengenai angka pernikahan di Indonesia tahun 2013 ya, itu 2,21 juta. Tapi tahun 2023 angka pernikahannya itu 1,58 juta dan merupakan angka paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di artikel itu disebutkan bahwa turunnya angka ini dipengaruhi oleh berbagai dampak. Salah satunya adalah kesiapan menjalankan fungsi keluarga bagi pasangan dan anaknya nanti. Kondisi ini cukup stagnan. Jadi dan ini sesuai dengan sebuah penelitian oleh Churchill tahun 2023 yang menemukan bahwa ketidaksetaraan gender pada pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak itu masih terjadi ya lintas generasi, baik di baby boomers, generation X dan juga millennials. Nah, kita sama-sama menilik mengenai kesetaraan gender atau gender itu sendiri ya. Sekarang kita mau sepakati dulu sama-sama definisi gender itu apa. Berdasarkan peraturan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, gender itu didefinisikan sebagai nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat yang dipelajari, kemudian dijadikan tradisi, dan dianut secara turun-temurun. Sebuah konstruk sosial itu terbentuk melalui sesuatu yang diciptakan dan diciptakan kembali dalam interaksi manusia satu sama lain. Nah, gender ini juga sering kali disalahartikan sebagai sesuatu yang kodrati. Contohnya pada pandangan peran laki-laki sebagai pemberi nafkah dan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Ini merupakan konstruk sosial dan bukan hal kodrati. Nah, menurut KBBI itu kodrati berarti berkaitan dengan kemampuan alami atau sebagaimana diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya kita lahir dengan set yang secara biologis atau fisik itu ada di dalam tubuh kita. Contohnya ya laki-laki memiliki testis dan perempuan memiliki ovarium atau indung telur. Nah, ini adalah hal yang bersifat kodrati. Lanjutkan kembali, pembagian beban tugas rumah itu penting untuk dilakukan setara atas kesepakatan bersama ya, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing secara adil. Sebagai bentuk komitmen peran keduanya
baik suami maupun istri di dalam keluarga. Nah, sikap terhadap gender ini terbagi menjadi 3. Ada yang konvensional atau tradisional, di mana istri mengerjakan sebagian besar tugas rumah dan pengasuhan anak. Kemudian yang kedua itu adalah egalitarian, di mana ada pembagian tugas yang lebih seimbang. Kemudian ketiga adalah counter konvensional, di mana suami mengerjakan sebagian besar tugas rumah dan pengasuhan anak. Sebuah penelitian menemukan saat anak hadir, kesetaraan pasangan suami istri itu berkurang seiring keduanya mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan gitu ya sebagai ayah dan ibu. Kemudian jelaskan juga bahwa agar dapat melakukan semua tugas, perempuan itu melakukan pengasuhan anak dengan mengurangi waktu tidur, melakukan multitasking atau mengurangi waktu bersantai. Namun penyesuaian serupa tidak dilakukan oleh laki-laki. Nah, beberapa penelitian lain menyampaikan bahwa pembagian tugas rumah itu lebih tidak setara dibandingkan dengan pembagian tugas pengasuhan anak. Nah, ini menarik karena ternyata tugas rumah itu cenderung dipandang negatif atau kurang menyenangkan dibandingkan dengan tugas mengasuh anak. Selain itu, ekspektasi normatif juga turut mempengaruhi partisipasi laki-laki gitu ya dalam tugas rumah dan pengasuhan anak. Jadi kalau dalam sebuah masyarakat tugas rumah dan pengasuhan anak itu diatur sebagai tugas perempuan, maka ekspektasi dari masyarakat adalah laki-laki tidak mengerjakan tugas rumah dan pengasuhan anak. Nah, selanjutnya, tugas rumah tangga dan pengasuhan anak itu apa sih? Tugas rumah tangga dan pengasuhan anak adalah kerja tanpa bayaran yang dilakukan untuk mengelola dan merawat anggota keluarga dan atau sebuah rumah, emotion work, dan pekerjaan yang tak memiliki wujud nyata. Nah, beberapa penelitian menemukan sebagian besar kepuasan terhadap pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak itu semakin besar kepuasannya terhadap pembagian tugas, maka semakin tinggi kepuasan pernikahannya. Ada hasil penelitian di tahun 2023 yang menarik menurut saya karena dia menemukan suami dan istri itu masing-masing berupaya untuk melakukan tugas rumah dan pengasuhan anak seminimal mungkin. Gitu. Jadi goalnya mereka adalah bernegosiasi itu untuk ngecilin bebannya masing-masing gitu ya. Dan topik ini sebenarnya mengenai pembagian tugas atau beban tugas rumah dan pengasuhan anak ini sebenarnya sudah diawali oleh seorang sosiologis dan profesor di Universitas Berkeley di Amerika sejak tahun 1989. Jadi dia udah meneliti dan membahas mengenai double burden ini, double burden pada pasangan dual karir, dan topik ini masih berlangsung gitu ya sampai sekarang. Seperti tadi sudah saya sebutkan sedikit mengenai kondisi yang turut meningkatkan beban adalah kehadiran anak. Kehadiran anak itu meningkatkan jumlah jam kerja perempuan melakukan tugas rumah dan pengasuhan anak secara signifikan. Tapi menjadi seorang ayah itu nggak memberikan dampak signifikan gitu pada jumlah jam lakukan tugas rumah dan pengasuhan anak. Nah, dampak kehadiran anak terutama menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang baru pertama kali melahirkan atau memiliki anak ya. Hal penting yang perlu diperhatikan sekali lagi gitu mengenai pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak adalah sikap terhadap gender. Jadi pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak itu membawa sebagian makna simbolik gender maskulin dan feminin. Sehingga ada batasan terhadap tanggung jawab dan ekspektasi menurut kaidah yang berlaku dan menanamkan sikap terhadap gender tersebut. Makanya timbullah sikap terhadap gender tersebut. Jadi di sebuah penelitian juga ditemukan kecenderungan partisipasi laki-laki dalam tugas rumah itu dianggap sebagai sebuah pilihan, sebuah bantuan, dan bukan kewajiban. Nah, ini menarik gitu untuk kita pertimbangkan. Selanjutnya saya membagikan mengenai beberapa statistik gitu ya, perbandingan jumlah jam kerja per minggu antara laki-laki dan perempuan di beberapa negara secara longitudinal di tahun-tahun yang berbeda. Secara sekilas di sini kita bisa melihat perbedaannya ada yang sangat signifikan, ada yang 100%, ada yang bedanya hanya tipis aja, ada juga yang perbedaannya hingga 10 kali lipat gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak antara lain adalah sikap terhadap gender ini yang berkali-kali aku sampaikan gitu ya. Semakin tradisional sikap individu
terhadap gender, maka semakin besar ketidaksetaraannya, ketidaksetaraan pembagian tugasnya. Dan sebaliknya, kalau semakin egalitarian, maka dia semakin besar kesetaraannya. Kesetaraan ini lebih bisa dicapai oleh pasangan egalitarian karena mereka tidak menghindari konflik. Konflik apa? Konflik yang timbul akibat pembagian kerja. Pasangan dengan ideologi gender egalitarian ini dia lebih siap menegosiasikan pembagian pekerjaan dibandingkan jenis pasangan lainnya gitu berdasarkan pengelompokan tadi. Faktor kedua adalah semakin banyak seseorang menghabiskan waktunya pada pekerjaan rumah karena pasangannya menghabiskan lebih banyak waktu pada pekerjaan formal, maka tuntutan itu akan lebih besar diletakkan pada satu orang. Gitu. Ini yang disebut dengan ketersediaan dan kendala waktu atau tuntutan dan tanggapan. Nah, ini menarik karena penelitian melaporkan semakin besar tuntutan yang diberikan pada suami atau laki-laki untuk melakukan tugas rumah dan pengasuhan anak, maka akan memotivasi laki-laki untuk mengambil lebih banyak bagian, sehingga mengurangi ketidaksetaraan pembagian beban tersebut. Dengan catatan khusus ya, tuntutan tersebut ditanggapi secara positif. Jadi ada tuntutan, ada tanggapan. Nah, tanggapannya itu harus bersifat positif. Faktor ketiga adalah sumber daya relatif. Sumber daya relatif ini mencerminkan pendapatan dan pendidikan. Pembagian tugas rumah merupakan hasil negosiasi gitu ya, antar pasangan yang menggunakan sumber daya berharga mereka masing-masing untuk mendapatkan kesempatan terbaik demi keuntungan dirinya sendiri gitu. Nah, dijelaskan dalam beberapa penelitian bahwa laki-laki itu berpartisipasi lebih sedikit di dalam tugas rumah dan pengasuhan anak dibandingkan perempuan karena realita ekonomi secara umum, ini secara umum ya, laki-laki itu memiliki pendapatan lebih besar dan jam kerja di sektor formal yang lebih panjang dengan fleksibilitas yang rendah atau lebih kaku. Nah, kondisi ini kemungkinan kemudian menjadi pertukaran antara hasil pendapatan uang dengan partisipasi suami dalam tugas rumah. Jadi semakin banyak sumber daya yang diberikan, maka semakin tinggi pula kemampuan negosiasi dari individu itu. Kemudian faktor yang terakhir adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan dari sebuah masyarakat dan negara itu turut memberikan konteks di dalam pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak gitu di dalam keluarga. Dan minimnya gerakan laki-laki mengerjakan tugas rumah dan pengasuhan anak itu turut dipengaruhi oleh kurangnya dukungan budaya dan masyarakat yang menilai bahwa tugas rumah dan pengasuhan anak itu sifatnya feminim. Nah, laki-laki yang melakukan tugas rumah dan pengasuhan anak dipengaruhi oleh hubungan kompleks antara individu, karakteristik keluarga, kemudian kerangka kerja, regulasi, dan kebijakan di sebuah negara, contohnya seperti cuti melahirkan. Kemudian norma budaya. Selain itu, struktur sosial di Indonesia gitu ya dengan tersedianya sistem dukungan dari keluarga besar dan adanya asisten rumah tangga itu juga bermain peran. Ada penelitian yang menemukan kesenjangan pembagian tugas rumah pada pasangan yang tinggal dengan keluarga besar atau memiliki ART yang tinggal di bawah satu atap. Itu terjadi karena perempuan yang bekerja itu mendapatkan bantuan dari anggota keluarga seperti ibunya, ibu mertua, atau anak perempuannya, atau adiknya, atau asisten rumah tangga. Nah, kondisi ini bermain peran sehingga pembagian tugas rumah tangga dan berbasis gender ini tidak tertantang dan tidak terusik. Karena perempuan tetap aja bertanggung jawab utama ya terhadap tugas rumah dan pengasuhan anak. Nah, kita dalam penelitian ini berusaha mendaftarkan gitu, bikin daftar pasti tugas-tugas rumah dan pengasuhan anak. Jadi pekerjaan domestik yang terdiri dari tugas rumah dan pengasuhan anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, saat kita membaca ratusan penelitian itu, nah para peneliti memiliki pandangan dan terminologi yang berbeda-beda nih dalam mendaftarkan jenis-jenis pekerjaan yang termasuk di dalamnya dan menciptakan kategori pengelompokan yang berbeda pula. Contohnya nih, ada yang menggunakan pandangan berbasis gender. Contohnya, oh ini adalah pekerjaan yang sifatnya feminim, ini adalah pekerjaan yang sifatnya maskulin. Ada juga yang mengkategorikan berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk nyelesain. Oh ini lama nih nyelesainnya, ini cepat nyelesainnya. Ada juga yang berdasarkan frekuensi pengerjaan, seberapa sering dilakukan, apakah tiap hari, 3 hari sekali, seminggu sekali. Dan juga ada yang berdasarkan tingkat kepentingan, apakah ini harus dilakukan sekarang atau bisa ditunda. Selain itu dapat juga disesuaikan dengan preferensi individual. Contoh ada yang bersihin kamar mandi itu dari setiap hari. Ada yang
dia lebih sukanya udahlah 3 hari sekali aja cukup. Ada juga yang harus seminggu sekali aja cukup. Gitu. Jadi kembali ke preferensi masing-masing. Nah, ini adalah rangkaian daftar tugas rumah dan pengasuhan anak sebagai gambaran besar ya, yang kami susun dari berbagai penelitian di beberapa negara dari tahun 2000 hingga tahun 2024. Nah, selanjutnya kita bahas nih mengenai kepuasan pernikahan. Nah, kepuasan pernikahan ini adalah evaluasi personal gitu terhadap orang-orang yang menikah sehubungan dengan kenikmatan dan kebahagiaan dalam pengalaman perkawinan tersebut. Nah, tingkat kepuasan perkawinan suami dan istri itu berhubungan sangat kuat secara positif. Artinya apa? Kalau suaminya puas, maka istrinya juga puas. Dan sebaliknya. Sehingga menandakan adanya interdependensi kepuasan antara suami dan istri. Hubungan antara tugas rumah dan pengasuhan anak dengan kepuasan perkawinan itu bergantung pada kepercayaan peran atau sikap terhadap peran gender tadi ya, yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kalau kepercayaan atau sikap terhadap peran gendernya tradisional, maka apabila istri mengerjakan lebih banyak dibandingkan suami, maka kepuasan perkawinannya tidak terpengaruhi. Karena dianggap setara, dianggap adil, dan memang demikian semestinya. Sebaliknya, apabila sikap terhadap peran gendernya itu egalitarian, maka apabila istri mengerjakan lebih banyak dibandingkan suami, maka kepuasan perkawinannya dapat menurun. Jadi sikap terhadap gender yang dimiliki individu itu mempengaruhi persepsi keadilan di dalam pembagian tugas rumah tangga dan juga pengasuhan anak. Nah, selanjutnya kita lihat hasil penelitiannya ya. Jadi setelah kami analisa gitu 7 penelitian yang kami ekstrak dari systematic review, kami menemukan gitu perempuan masih mengerjakan beban tugas rumah dan pengasuhan anak yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Kemudian laki-laki itu memiliki kepuasan lebih tinggi terhadap kondisi tidak setara ini. Dan sedangkan perempuan itu memiliki ketidakpuasan terhadap kondisi yang tidak setara. Nah, hampir semua perempuan, 96%-an, itu mendefinisikan pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak itu tidak setara dan melaporkan menyelesaikan semua atau sebagian besar dari porsi tugas rumah dan pengasuhan anak. Sedangkan sebagian besar laki-laki, dia melaporkan bahwa sekitar 80% ya, dia melaporkan bahwa laki-laki itu menyelesaikan hanya setengah atau kurang dari setengah. Nah, penelitian lain kemudian membagi pasangan dual karir menjadi 4 kategori, yaitu main secondary, di mana suami adalah pencari nafkah utama dan istri adalah pencari nafkah yang kedua, jadi main dan secondary. Kemudian kategori kedua adalah co-provider, di mana suami dan istri itu sama-sama mengakui kesetaraan peran mereka baik di ranah pekerjaan maupun di ranah rumah tangga. Kategori ketiga adalah ambivalen, di mana istri dapat bekerja apabila kondisi ekonomi mendesak, tapi tugas rumah dan pengasuhan anak tetap adalah tanggung jawab utama istri. Kategori keempat adalah pasangan mismatch, itu pasangan dengan pandangan yang berbeda satu sama lain. Nah, di antara 4 kategori ini, pasangan co-provider adalah kelompok paling egalitarian dalam pembagian tugas rumah dan pengasuhan anaknya. Dengan istri memberikan kontribusinya itu 59% oleh co-provider. Sedangkan ambivalen itu memiliki skor kesetaraan pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak yang sama dengan main secondary, yaitu 80%. Kemudian kalau mismatch itu memiliki skor kesetaraan pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak sebesar 73%. Gitu. Nah, kita masih memiliki hasil penelitian lainnya. Nah, hasil lainnya yang kami bisa simpulkan adalah istri di dalam hubungan egalitarian itu sering mendapatkan tambahan tugas nih, tambahan tanggung jawab untuk memastikan pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak tetap setara. Jadi, tugas ngawal itu ada di perempuan. Kemudian untuk pasangan co-provider yang adalah kelompok paling egalitarian itu memiliki kepuasan perkawinan paling tinggi dibandingkan 3 kelompok lainnya, yaitu main secondary, ambivalen, atau mismatch. Nah, main secondary, ambivalen, dan mismatch itu memiliki skor kepuasan perkawinan yang lebih rendah dibandingkan egalitarian. Ada hasil penelitian yang menarik nih. Jadi hasil sebaliknya ada penelitian yang kontra terhadap apa yang barusan saya sebutkan. Jadi ditemukan bahwa semakin tinggi kesetaraan gendernya dalam pembagian tugas rumah dan pengasuhan, maka kepuasan perkawinannya justru semakin rendah. Jadi
menjadi pasangannya egalitarian saja tidak cukup gitu untuk membangun, memelihara dan meningkatkan kesetaraan dan memelihara kepuasan perkawinan itu sendiri. Dalam penelitian saya dan Ibu Riana, kami menemukan hasil-hasil penelitian yang bertolak belakang gitu ya. Dan kami juga menemukan faktor penentu yang mampu menjelaskan kenapa sih hasil yang ditemukan oleh penelitian-penelitian ini bertolak belakang. Nah, kedua faktor tersebut adalah komunikasi kolaboratif dan modal manusia. Untuk mempermudah kita lihat ya kedua faktor ini pada skema hubungan kesetaraan gender dalam pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak dengan kepuasan perkawinan pada pasangan dual karir. Nah, ini dia. Jadi, daftar tugas rumah dan pengasuhan anak itu menjadi gambaran besar gitu ya. Beban kerja yang harus dibagi itu seperti apa. Kemudian dengan adanya kehadiran anak, jumlah dan usianya gitu ya, itu turut meningkatkan beban tersebut. Kemudian penggunaan bantuan pihak ketiga seperti keluarga besar dan layanan pihak ketiga itu seperti penggunaan teknologi melalui produk dan aplikasi rumah tangga dan keuangan itu juga menambah efisiensi dan nilai praktis dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keluarga. Sedangkan dari sisi individu, kapasitas suami dan istri itu dilandasi oleh modal manusia yang terdiri dari jenjang pendidikan, besarnya total pendapatan, jumlah jam kerja per minggu, dan juga posisi atau jabatan dalam pekerjaan. Nah, kesemuanya ini akan mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku individu untuk berupaya menyesuaikan diri nih, sesuai dengan norma masyarakat di tempat mereka tinggal. Selanjutnya, ideologi gender akan berfungsi sebagai lensa atau sudut pandang gitu ya, seorang individu menilai dan memaknai lingkungannya. Ideologi gender ini, ideologi gender pasangan dual karir itu terbagi menjadi 4 yang tadi kita udah bahas ya, main secondary, co-provider, ambivalen, dan juga mismatch. Kemudian kesemuanya ini membentuk persepsi keadilan di benak individu masing-masing. Untuk mengukur nih kondisi yang saat ini saya alami ini setara atau tidak ya, adil atau tidak ya. Nah, walau kita adalah pasangan egalitarian, kita tetap membutuhkan satu hal lagi untuk membantu kita membangun, meningkatkan dan merawat kepuasan perkawinan, yaitu komunikasi kolaboratif. Nah, komunikasi kolaboratif itu apa sih? Komunikasi kolaboratif adalah sebuah cara untuk bekerja sama dengan orang lain gitu ya, melalui berbagi informasi dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Nah, merubah kebiasaan itu kan nggak mudah ya, tapi bukan berarti mustahil. Kadang niatnya ada nih, eksekusinya nggak konsisten, akibatnya tujuan tidak tercapai. Sehingga pengelolaan diri itu sangat bermain peran, karena segala perubahan itu selalu dimulai dari benak kita sendiri. Untuk mencapai kerjasama, itu ya tadi poin pertamanya kan bekerja sama nih, harus didahului oleh dialog. Nah, dialog itu akan lebih efektif apabila dilakukan dalam kondisi yang menarik dan menyenangkan. Dan dalam menjalani proses ini bahan bakarnya harus kuat ya, karena perjalanan ini panjang dan bisa melelahkan gitu. Jadi keinginan untuk mengeksplorasi itu harus tinggi. Supaya bisa kolaboratif dan mencapai kesepakatan, maka satu sama lain itu harus ada menghargai dan mendukung otonomi masing-masing. Dan dalam upaya mencapai kesepakatan pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak yang setara, itu kan nggak luput dari tekanan gitu ya, akibat proses negosiasi, kita kompromi di antara kedua pasangan dan harus dilakukan setiap hari. Sehingga dampaknya itu dapat bersifat akumulatif. Nah, upaya-upaya ini kan sebenarnya baik ya, tapi upaya-upaya ini juga bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Dan apabila tidak diselesaikan, maka akan menumbuhkan rasa benci gitu ya, di antara pasangan suami istri. Si komunikasi kolaboratif ini tuh bisa membantu pasangan untuk menjaga kepuasan pernikahan dan kesehatan hubungan agar tetap baik atau bahkan meningkat. Nah, pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak dilakukan setiap hari. Jadi ya, dia bersifat dinamis dan kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan juga kondisi yang berbeda-beda tiap hari. Untuk itu, silakan ulangi proses komunikasi kolaboratif ini setiap kali diperlukan. Proses ini gak mudah gitu. Untuk itu saya menyarankan untuk diciptakan sistem reward gitu ya, saling nge-reward satu sama lain. Atau tetapkan reward bersama misalnya kita akhir tahun atau awal tahun nanti kita akan jalan-jalan atau liburan. Supaya apa? Supaya ada sesuatu yang kita tunggu tuh. Untuk melakukan komunikasi kolaboratif tuh ada beberapa teknik yang bisa kita coba aplikasikan. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka.
Tujuan dari pertanyaan terbuka ini adalah kita mau merangsang tumbuhnya keterbukaan. Kita mengizinkan ekspresi apa adanya dan mengizinkan adanya kebebasan berpendapat. Contoh kata tanya nih ya yang dapat kita gunakan adalah apa, bagaimana, mengapa, atau jelaskan. Nah, pertanyaan terbuka itu merupakan salah satu jenis pertanyaan yang dirancang untuk mendorong jawaban yang lebih panjang dan mendalam. Jadi dia memotivasi orang atau membuat orang menjadi merenung atau berpikir. Kalau pertanyaan tertutup tuh jawabannya pendek atau hanya satu kata. Kamu suka ini nggak? Suka. Nah itu ya udah satu kata. Atau kamu mau ini nggak? Nggak gitu. Kamu mau ini nggak? Ya gitu. Cuman satu kata pendek. Dan ada sebuah mantra penting gitu ya yang pasti kita semua udah pernah dengar deh. Tapi saya mau ingatkan kembali yaitu cepat mendengar, lambat berbicara. Em, atau nih teman-teman atau Bapak dan Ibu pernah nggak ya dalam kita lagi diskusi lawan bicara kita lagi mencoba mencari kata-kata yang dia lagi kehilangan gitu. Dan kita kemudian melengkapi kata-kata tersebut. Nah, dalam diskusi pembagian tugas ini saya sarankan biarkan dijawab menggunakan pernyataan dan pilihan kata dia sendiri. Jangan kita lengkapi. Jangan kita lengkapi dengan kata-kata yang kita pikir dia harus gunakan. Gitu. Jadi biarkan dia eh, menggunakan pilihan katanya dia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dia. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa digunakan, tapi ini silakan nanti gunakan gaya bahasanya sendiri gitu ya. Misalnya, kamu lagi ada kekhawatiran apa? Atau ada juga orang yang habis ngomong-ngomong-ngomong terus tinggal nanyanya, iya, gitu. Ada juga yang menurut kamu, gitu. Nah, itu kan menurut kamu cuma dua kata, tapi dia akan kemudian merenung, berpikir dan menyusun gitu ya. Bagaimana pikiran dan perasaan dia terhadap topik yang ditanyakan. Atau kita bisa nanya, kamu paling susah di mananya sih? Gitu. Atau menurut kamu ngelihatnya ini gimana nih kondisi kita? Atau kalau kamu dulu pengalaman kamu gimana sih? Itu bisa digunakan gitu ya untuk memicu gitu terjadinya perenungan. Ada teknik lagi berikutnya, namanya adalah refleksi dan afirmasi. Jadi kita mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif itu dengan kita memberikan tanggapan gitu. Tapi tanggapannya jangan mendominasi gitu ya. Jadi tanggapannya itu dengan aktif. Contoh, bisa berikan tanggapan dengan kita mengangguk, ya, atau kita juga bisa memberikan eh, tanggapan seperti atau atau terus, nah, atau maksudnya gimana ya? Boleh jelasin lagi nggak? Aku masih kurang paham. Gitu. Atau kita juga bisa sesederhana menatap matanya dia aja gitu, tanpa kita bicara. Tapi tatapan matanya yang hangat gitu ya, yang hangat, yang senang gitu. Jangan matanya yang melotot gitu. Jadi dia nggak menarik dan nggak menyenangkan jadinya. Ingat ya, yang mood yang kita mau naikin itu adalah menarik dan menyenangkan. Oh, sama satu lagi, ini juga sesuatu yang saya pelajari mengenai kondisi muka gitu ya. Kita kadang tidak sadar gitu mengenai ekspresi-ekspresi kita. Jadi jangan lupa cek kondisi muka gitu. Kita harus kondisikan kondisi muka kita agar siap gitu untuk menciptakan vibe yang menarik dan menyenangkan tersebut. Jadi kalau dari kitanya sendiri belum siap dengan mood menarik dan menyenangkan, jangan dimulai diskusinya. Kita harus mengelola dulu nih emosi, pikiran, dan perasaannya kita agar menarik dan menyenangkan. Jadi kondisi muka kita ngikutin gitu. Karena raut muka itu kadang terlalu jujur gitu ya. Oke, dan satu lagi, mendengarkan dengan aktif itu em, termasuk juga mendengarkan em, cues atau tanda-tanda nonverbal. Contoh nih, baru ada yang pasangan kita baru pulang gitu ya. Kemudian kita mau diskusi gitu kan tentang pembagian tugas nih mau langsung praktek. Tapi terus nanya kan, kamu capek nggak? Gitu. Terus dia jawabnya, nggak, biasa aja. Kenapa? Tapi mukanya turun gitu ya, raut mukanya turun. Tone suaranya datar. Enggak, biasa aja. Kenapa? Nah, lemah, suaranya juga lemah. Kemudian postur badannya meleleh gitu ya, tahu kan yang postur badannya ke belakang gitu, terus dia meleleh gitu ya, semi-semi rebahan. Nah, itu berarti momennya belum tepat. Jadi, pilihlah momen yang tepat. Ingat, menarik dan menyenangkan itu harus ada dulu. Nah, kemudian teknik yang berikutnya adalah minta izin untuk keinginan berdiskusi itu penting. Gitu ya, selain menarik dan menyenangkan, dia suka nggak nih sama topik ini. Jadi kita minta izin dulu gitu untuk diskusi,
kemudian kita bagikan fakta dan usulan, terus kita tanya pikiran dan perasaannya dia. Contohnya, kamu mau diskusi nggak tentang bla 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 bla, salah itu ya. Habis itu baru kamu jelaskan fakta dan usulannya. Kita kan keteteran nih ya, jelasin apa keteteran. Aku punya usul nih. Gimana kalau kemudian dipaparkan usulan-usulan itu. Bisa juga ditambahkan dengan gimana kalau bla bla bla. Aku nyusulin ini nih karena pertimbangan aku tuh bla bla bla. Jadi dia mengerti gitu latar belakang usulan itu tuh apa. Setelah itu jangan lupa itu bukan kesimpulan gitu ya pada saat usulan itu karena dialog itu kan dua dua sisi. Kemudian ditanya, menurut kamu gimana? Kamu rasanya gimana kalau kita jalanin rencana ini? Atau menurut kamu pemikiran kamu gimana terhadap rencana ini atau usulan aku ini? Gitu. Nah, jadi itu bisa dicoba latihan. Memang pada saat prakteknya nggak sesederhana seperti saya ngomong sekarang gitu ya, tapi bisa dilakukan ya. Semangat. Kemudian jangan lupa untuk konfirmasi ulang gitu ya menjelang akhir diskusi. Em, saya nggak tahu nih Bapak dan Ibu pernah mengalami hal ini atau enggak ya. Saya di sekitar rumah saya ini juga sering kayak begitu dari sejak saya kecil gitu ya. Jadi kalau ditanya mau kemana gitu, jawabannya dari rumah Pak RT. Nah, itu kan ditanyanya apa, dijawabnya apa gitu ya. Nah, jadi itu contoh sederhana aja. Jadi konfirmasi ulang menjelang diskusi ini kan diskusi yang sangat penting ya. Kita harus amanin nih, seal the deal gitu. Untuk memastikan pesan yang kita tangkap tuh akurat gitu dengan apa yang mau dicoba sampaikan. Nah, caranya gimana nih misalnya? Lagi-lagi silakan gunakan gaya bahasa sendiri ya. Misalnya gini ngomongnya, aku coba ringkasin ya diskusi kita, tolong koreksi ya kalau aku salah ngerti. Itu bisa. Atau setelah kamu jabarin, kita tadi sepakatnya gini, gini, gini ya. Ada yang aku kelewatan nggak? Atau, ada yang mau kamu tambahin nggak? Atau koreksi nggak? Tuh. Atau bisa juga udah selesai nih, teng-teng-teng, udah sepakat keduanya, bisa juga ditambahin lagi, biar lebih aman nih. Apalagi ya yang belum kita pertimbangkan. Nah, gitu. Jadi reconfirm lagi gitu. Nah, setelah udah selesai ini kan eksekusi nih pelaksanaan gitu ya. Hasil diskusi kemudian kita pelaksanaan. Pada saat ada pelaksanaan, jangan lupa berikan perhatian. Diperhatiin tuh gimana pelaksanaannya. Kemudian berikan tanggapan gitu ya. Kita berikan validasi terhadap sifat, upaya, dan perilakunya yang positif. Karena untuk beradaptasi dan merubah kebiasaan itu kan nggak mudah. Jadi saya rasa itu layak untuk diberikan apresiasi. Nah, apresiasi itu ya Bapak dan Ibu kadang kita suka lupa ya. Oh, aku apresiasi dalam hati dan pikiran aku gitu ya. Ya boleh aja itu bagus, tetapi ada kalanya itu harus bukan ada kalanya, lebih baik menurut saya dinyatakan, harus disebutkan gitu ya. Karena kan orang tidak bisa baca pikiran dan perasaan kita ya. Dan dikomunikasi gitu dari yang saya pelajari dan yang saya alami gitu. Kebanyakan masalah itu apalagi dalam hubungan itu mayoritas adalah masalah komunikasi gitu. Nah, jadi diberikan penegasan, diberikan peneguhan gitu ya terhadap sifat, upaya dan perilakunya yang sudah positif tadi, itu perubahan yang positif tadi. Contoh nih ya, ini contoh tapi lagi-lagi silakan gunakan gaya bahasa sendiri ya. Keren juga kamu ya bisa ingat buang sampah tadi malam. Itu mau ingetin, tapi aku ketiduran. Ampun berat. Gitu. Terima kasih ya. Oh iya, kalau ada yang kamu takut aku lupa, tolong ingetin aku ya. Itu misalnya. Tapi validasi tersebut harus tulus ya dan sesungguhnya gitu. Jangan sembari itu kan tadi kalau bisa tatap-tatapan gitu ya, mata mau mata. Jangan ya udah sembari apa misalnya sembari dandan gitu ya atau sembari cuci piring gitu, sembari pakai lipstick gitu. Tumben semalam buang sampah. Kalau aku nggak ingetin mana pernah kamu inisiatif buangin sampah. Nah, itu kan apresiasi juga tuh, tetapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi niatnya itu harus tulus dan sesungguhnya gitu. Nah, teknik-teknik itu tuh manfaatnya apa sih? Nah, teknik-teknik ini sebenarnya dia bisa menguatkan motivasi awal dia untuk berubah, melakukan langkah konkret gitu ya untuk menciptakan sebuah perubahan. Dengan kita melakukan teknik-teknik ini tuh bisa menguatkan motivasi awal dia sehingga yang tadinya ada niat untuk menjaga eksekusinya supaya konsisten. Kadang kan kita gagal mencapai tujuan karena eksekusinya nggak konsisten, gitu ya. Kemudian dengan kita berikan apresiasi itu tadi,
memvalidasi sifat upaya dan perilaku positif, maka mendorong penyelesaian masalah, gitu ya. Kemudian mengkonfirmasi dia itu sudah beradaptasi, dia sudah melakukan upaya untuk melakukan perubahan atau penyesuaian. Dan itu jadi meningkatkan kepercayaan diri individu. Oh ternyata gampang ya, bisa buang sampah juga gue. Ternyata bisa ya gue buang sampah nggak susah, kenapa kemarin-kemarin susah ya? Atau misalnya nggak lama ternyata ngerjain buang sampah ya dibanding bertengkarnya siapa yang harus buang sampah gitu. Jadi banyak manfaatnya yang bisa didapatkan. Baik, ini adalah selanjutnya gitu. Tadi kan komunikasi kolaboratif ya, faktor-faktor yang menjelaskan kenapa penelitian kami ada hasil-hasil yang kontrak gitu. Satu lagi adalah modal manusia. Nah, modal manusia ini didasari oleh penemuan oleh peneliti namanya Helms. Dia menyikapkan kompleksitas yang sesungguhnya terjadi dalam sebuah asumsi bahwa pasangan dual karir itu sudah pasti mencapai kesetaraan dalam pembagian tugas rumah dan pengasuhan anak. Karena notabene harusnya kalau pasangan dual karir dua-duanya mengakui gitu ya kesetaraan peran di ranah kerja dan juga ranah rumah. Nah, em, tekanan gitu yang dialami oleh pasangan dual karir itu bersifat intrapersonal, jadi menimbulkan pergolakan gitu ya di dalam diri sendiri. Kemudian tekanan juga terjadi antara suami dan istri. Selain itu ada lagi tekanannya dari institusi. Nah, semua ini kan membuat pasangan jadi frustrasi ya, karena harus memilih nih efisiensi atau memperjuangkan kesetaraan setiap hari. Contoh misalnya nih, kalau bagi tugas setara harusnya ayah yang ambil raport anak kedua gitu, anaknya ada beberapa misalnya. Tapi karena pekerjaan suaminya udah sebagai manajer, waktunya nggak fleksibel, Sabtu kerja pula, cutinya udah habis, potongan gaji kalau dia nggak masuk lebih gede dibandingkan potongan gaji istrinya. Akibatnya diputuskanlah istrinya lagi nih yang izin ke kantor atau cuti untuk ambil raport anak-anaknya, plus ngerjain tugas-tugas rumah lainnya. Nah, jadi memang nggak mudah gitu untuk mengupayakan itu. Jadi, nah, hal ini juga didukung oleh yang namanya modal manusia. Modal manusia ini tadi kita bisa lihat bersama gitu ya, terdiri dari 4 hal. Jenjang pendidikan, jumlah pendapatan, jam kerja per minggu, dan posisi atau jabatan pekerjaan. Nah, 4 hal ini kan berbeda-beda antar individu ya. Kesenjangan pada pengetahuan dan keterampilan masing-masing individu itu tuh nggak terjadi secara instan, gitu ya, nggak tinggal buka saset, kasih air panas langsung jadi, enggak. Tapi merupakan hasil investasi usaha dan upaya berpuluh-puluh tahun gitu ya, belajar, mengasah keahlian dan keterampilan sejak kecil, sehingga membantu individu tersebut memupuk modal manusia yang mereka miliki saat ini. Untuk memahami peran modal manusia lebih baik, penelitian itu mengungkapkan bahwa modal manusia ini nggak sesederhana hanya memilikinya saja. Tadi kan udah kita bahas ya, untuk memilikinya aja nggak gampang ya. Ternyata penelitian mengungkapkan memilikinya aja tuh bukan berarti kemudian semuanya indah. Maksudnya gimana? Jadi gini, ditemukan ada pasangan-pasangan yang kemudian menonaktifkan atau meredupkan gitu aspek relevan dari kepribadian dia dan juga pengetahuan dan keterampilan mereka begitu mereka tiba di rumah. Contoh, sebenarnya seorang ibu ini teliti nih ya, ahli menyusun dan mengelola keuangan perusahaan dari pekerjaan. Tapi begitu sampai rumah untuk tugas menyusun dan mengelola keuangan keluarga, itu dia tidak mau kerjakan dan diserahkan kepada bapak atau suaminya gitu ya. Nah, jadi ini adalah temuan yang menarik gitu. Nggak sesederhana, oke, aku punya checklist semua nih, modal manusia aku keren semuanya gitu. Tetapi apakah itu kemudian diaplikasikan di dalam kebutuhan rumah? Nah, itu sebuah pertanyaan lagi yang masing-masing dari kita harus jawab. Kemudian salah satu rekomendasi jangka panjang gitu ya yang kami sampaikan pada penelitian kami adalah, dan kebetulan di sini banyak bapak dan ibu guru mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi ya bapak dan ibu. Rekomendasi kami adalah penyusunan program gitu ya oleh para pendidik mengenai pengenalan dan pelatihan tugas menyelenggarakan rumah tangga bagi anak perempuan dan anak laki-laki melalui apa? Kesepakatan dan kesadaran bahu-membahu. Nah, program tentunya disesuaikan gitu ya dengan kelompok usia anak sebagai bekal berdikari dan persiapan berencana berkeluarga. Jadi berkeluarga itu harus berencana. Berencana berkeluarga di mana? Di masa depan. Demi apa? Demi membangun keluarga dan anak-anak Indonesia dengan kesehatan mental yang lebih baik.
Begitu. Nah, ini adalah beberapa referensi dari saya. Baik, terima kasih. Iya. Jadi terima kasih banyak Ibu Sarah yang telah mengemukakan secara rinci sekali ya mengenai bagaimana sih menjaga kepuasan pernikahan, terutama agar pasangan ini mau bekerja sama ya dalam membagi tugas rumah dan pengasuhan anak sehingga menjadi lebih setara. Karena dengan bersikap setara membuat pasangan menjadi lebih merasa adil ya, diperlakukan dengan adil dan setara, sehingga membuat pasangan menjadi lebih bahagia dan sejahtera ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita dalam webinar ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing ya, Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sarah atas diskusinya.